Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Huda, NPM 19050047, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan membacakannya langsung dari berjudul Visi Teknolog versus Ekonom. Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam kerangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia dengan visi antara yaitu pada tahun 2024 Indonesia menjadi negara industri maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi sebagai berikut. 1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor real bagi masyarakat. 4. Menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional. 5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat. 6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman bagi masyarakat. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut dan untuk menjawab tantangan di atas, maka kebijakan dalam pembangunan industri manufaktur diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Untuk itu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini adalah melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif. Selanjutnya, perbedaan visi mengenai kapabilitas teknologi. Kapabilitas teknologi mencakup beberapa aspek penting, yaitu kapabilitas operatif, kapabilitas suportif, kapabilitas akuisitif, dan kapabilitas investasi dan inovatif. Negara-negara yang mampu memanfaatkan teknologi seefisien mungkin dalam proses produksinya mampu merebut pasar internasional. Contohnya bisa dilihat pada negara Gajah Putih, Thailand. Sedangkan di Indonesia sendiri, lemahnya penggunaan teknologi serta sumber daya manusia yang kurang berdaya saing menyebabkan produk-produk Indonesia seringkali kalah bersaing di pasar internasional. Ditambah belumnya proses standarisasi pada produk Indonesia yang mumpuni sehingga jaminan mutu yang diharapkan tidak sesuai. Selanjutnya, paradigma teknoekonomi, yaitu 1. Market feasibility atau kelayakan pasar, mencakup 4 hal, yaitu permintaan, tren, produk yang berkaitan teknologi baru, dan keunggulan kompetitif sebagai review kuantitatif. Hasil kuantitatif analis kelayakan pasar adalah sales forecasting atau keuntungan finansial dari teknologi baru yang merupakan data masukan untuk future cash flow of teknologi dari analisis kelayakan finansial. B. Atau 2. Teknologi feasibility atau kelayakan teknologi, bertujuan untuk menguji utilitas dan daya saing teknologi baru bagi perusahaan
dibandingkan dengan rivalnya, serta kemampuan produksi dan operasi produk baru atau proses yang dikembangkan oleh teknologi baru. Jadi, kelayakan teknologi ini menghasilkan biaya yang diperkirakan timbul dengan kemampuan produksi dan operasi produk baru atau proses yang merupakan input data untuk future cash flow teknologi dari financial feasibility. 3. Financial feasibility tahapan terakhir. Dari analisis teknoekonomi adalah kelayakan keuangan atau financial feasibility untuk memberikan stakeholders dengan economic validity melalui financial index estimation. Teknologi merupakan aspek yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan manusia, baik itu untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan information technology atau IT, merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk membantu manusia dalam membuat, menyiapkan, menyimpan, mengkomunikasikan, maupun untuk menyebarkan informasi. Teknologi sendiri saat ini sudah melekat dan sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena teknologi telah menjadi suatu tren atau style dari gaya hidup manusia. Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, dari orang tua hingga anak muda. Para ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut Hatta, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia terlalu mengedepankan pengendalian alam atau nature control and manipulation. Paradigma ini telah berlangsung setengah abad terakhir. Ia mengatakan pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan energi, pangan, transportasi, air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi, infrastruktur utamanya cyberstruktur, serta secara makin berkelanjutan, makin berkesinambungan, dan makin berkeadilan. Dia menambahkan, demikian pula peran inovasi teknologi yang dalam pembangunan ekonomi di masa lalu sering hanya sebatas menggelorakan peningkatan produktivitas dan daya saing, juga harus ditransformasikan secara fundamental. Saat ini dan ke depan nanti, inovasi pengetahuan dan teknologi harus makin difokuskan pada keberpihakan bagi ekosistem, sementara peningkatan produktivitas dan daya saing juga harus makin diarahkan guna mendukung peningkatan kualitas preservasi dan kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, kecenderungan pembangunan ekonomi ke depan akan semakin terintegrasi.
Integrasi ekonomi ini akan bercirikan persaingan semakin ketat. ASEAN akan menjadi pasar tunggal di kawasan berdaya saing, sehingga Indonesia harus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa agar keluar sebagai pemenang dalam persaingan. Selain itu, Indonesia akan semakin besar dalam hal intervensi dan makin dalamnya penetrasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua ranah pembangunan ekonomi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.